Anda menyaksikan uji publik calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 kerjasama TV One dan Kadin Sumatera Utara. Selanjutnya kita masuk kepada sesi masih visi dan misi pasangan urut nomor 2. Waktunya 1 menit Pak, silakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dengan Mas Haji Jumiran Abdi berikhtiar menawarkan hal-hal yang sederhana visi misi. Dalam kesederhanaan ini sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang dari tawaran yang disampaikan oleh kandidat yang lain. Kami pun ketika ditetapkan oleh partai PD Perjuangan, PPRN dan PDS menjadi calon, kami baru mulai kemudian merasakan betapa tertinggalnya Sumatera Utara ini. Naif sekali karena Sumatera Utara yang sangat strategis, baik dari lokasinya, dari sumber daya alamnya, tetapi tidak dapat akselerasinya mensejahterakan masyarakat. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Hanya 1 menit, Pak. Ya, 1 menit. Selanjutnya kepada Ibu Henry Sabarini. Silakan. Terima kasih. Kandidat nomor 2. Tadi disampaikan bahwa prihatin dengan Sumatera Utara. Ya. Tapi kalau saya melihat data, ternyata untuk SLTA saja, ya, masyarakat di Sumatera Utara yang berpendidikan menengah atas 30%. Kemudian yang pendidikan SD itu hanya 40%. Artinya dibanding rata-rata nasional itu relatif bagus. Apa yang akan Anda lakukan dengan sumber daya manusia yang ada di Sumatera Utara? Ya, tanpa mengurangi hormat kami ke wilayah provinsi yang lain, dari dulu sumber daya manusia Sumatera Utara ini lebih bertalenta dia. Karena kita melihat betapa banyaknya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari Sumatera Utara. Tetapi mereka bersekolah di Bandung, bersekolah di Jogja, bersekolah di Jakarta. Pertanyaannya kenapa tidak bersekolah di Sibolga? Apa yang akan Anda lakukan? Ya itu kita kembalikan kepada kitohnya. Dengan cara? Dengan cara kita mengoptimalkan seluruh kekuatan Sumatera Utara. Masa kita kemudian harus mengirimkan anak-anak kita untuk bersekolah hanya untuk mendapatkan pendidikan S1 ke Bandung? Memangnya lebih hebat apa Bandung daripada Sumatera Utara? Luar biasa dong. Hebat apa Yogyakarta dibandingkan Siantar? Hebat apa Blitar dibandingkan daerah-daerah di Sumatera Utara? Baik. Kenapa? Apa yang akan Anda lakukan dengan APBD? Sayang sekali waktunya sudah habis. Selanjutnya saya beralih ke panelis nomor 2, Pak Ivan Batubara. Silakan. Terima kasih pasangan Esja. Tahun 2012 ada 265.000 wisatawan yang masuk ke Sumatera Utara. Dan 50 menit dari Medan, Singapura dan Kuala Lumpur, wisatawannya 36 juta. Bagaimana Bapak melihat hal ini terkait dengan tertinggal tadi? Saya kira. Ya itu lagi-lagi. Saya hampir 2 periode di DPR. Melihat betapapun pembangunan daerah itu tidak terlepas dari will-nya, politik will-nya dari pemerintah pusat dan DPR. Loh, artinya kalau hanya mengandalkan APBD-nya Mas Gatot yang 8 triliun ditopang dengan kekuatan APBN dari departemen pun tidak mungkin. Oleh karenanya butuh kerjasama dengan Kadin, butuh kerjasama dengan para pengusaha, ya, meletakkan, memprioritaskan. Jangan kemudian, mohon maaf ini saya melihat political will-nya pemerintahan SBY juga sangat lemah terhadap Sumatera Utara. Kita melihat coba promosi Danau Toba hanya sebatas katalog. Buat apa katalog? Bangun itu Danau Toba dengan buka infrastruktur investasi yang besar. Jangan hanya katalog-katalog saja. Ini contoh. Apakah kita hanya mengandalkan wisata? Loh tidak. Wisata alam. Wisata alam salah satu. Ada wisata kuliner, wisata macam-macam kita. Ya, pantai timur, pantai barat. Waktunya habis, Pak Effendi. Ya, silakan. Selanjutnya kepada Pak Siroju Silam. Terima kasih. Kita tahu bahwa orang Sumut itu memang luar biasa. Tapi lebih banyak berkiprah di luar Sumatera Utara, sehingga terjadi disparitas antar wilayah. Bagaimana upaya Bapak untuk
meringankan atau meminimalisasi disparitas ini atau? Nah ini pertanyaan yang cerdas dari seorang profesor. Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan kita semua, Pak. Kenapa kami juga datang hadir, ya walaupun saya bukan kelahiran Sumatera Utara. Saya datang untuk terpanggil membangun, Pak. Kita menjerit juga mencari perhatian pemerintah pusat. 33 provinsi ini kita harus rebut perhatian mereka. Tidak mungkin hanya Jakarta saja hampir 50 triliun, APBD-nya pun kurang. Apalagi 8,8 triliun, dikorupsi pula lagi. Hah? Buat apa semuanya? APBD udah kecil dikorupsi lagi. Bagaimana Bapak secara konkret untuk mengatasi ini? Karena kita tahu bahwa masing-masing wilayah juga punya potensi yang berbeda-beda. Ya konkret, kewenangan pemerintah provinsi kan ada. Kita minta pemerintah pusat. Karena kita adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam hal ini, Pak? Oh tentu, porsi pemerintah. Ya, apapun kita menuju ke welfare state, porsi pemerintah tetap rasionya tidak mungkin lebih dominan daripada porsi bapak-bapak, para pengusaha, para masyarakat yang menjadi stakeholder. Kita hanya mesti mulus. Waktunya habis. Terima kasih. Kita masih ada 3 lagi kandidat kita untuk masih sesi visi dan misi. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.